Oke guys, ketemu lagi ya dengan saya Budi di channel Hilang Budi. Nah kali ini saya akan merekomendasikan buat Anda nih sahabat untuk TV-TV line up Sony di 4K-nya ya. Untuk seri-seri ada Smart TV, ada Android, juga ada Google TV yang terbaru nih. Nah jadi saya akan merekomendasikan sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan manfaat dan teknologi yang sedang berkembang di tahun ini ya. Nah, kalau begitu kita langsung aja. Kali ini yang pertama kita punya seri Smart TV dari miliknya Sony ya, yaitu di seri KD 43 W660. Nah, seri 43 W660 ini untuk seri Smart TV terakhir di seri Sony ya. Nah, untuk inch-nya ada ukuran 43 dan 50 inch. Nah, kalau misalnya mau dilihat seperti ini, ada di sebelah kanan saya yang paling atas ini ya. Nah, ini adalah seri Smart TV-nya dari miliknya Sony. Bisa dilihat ini, oke, tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk seri Sony, semua TV Sony itu sudah dilengkapi yang namanya teknologi digital TV. Jadi pemerintah itu akan canangi siaran digital. Nah, TV Sony semua line up-nya sudah dikoneksi dengan yang namanya siaran digital. Jadi tinggal pilih aja siaran digitalnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah siaran digital dari miliknya Sony ya, TV Sony ini. Nah, jadi untuk tampilan Smart TV-nya itu seperti ini, sahabat. Ya, bisa dilihat nih. Nah, ini adalah tampilan Smart TV-nya ya. Bisa dilihat bahwa Smart TV itu generasi di 2011 sampai di 2015. Nah, itu sudah Smart TV. Lalu masuk ke 2015 awal itu sudah masuk ke namanya generasi Android. Nah, juga ada seri Androidnya. Nah, di 2021 itu sudah masuk ke shifting ke Google TV. Nah, nanti kita jelasin lebih spesifikasi. Nah, sebelah ini ada ukuran Smart TV dari miliknya Sony, yaitu seri 43W660G dan 50W660G. Jadi ada dua seri untuk Smart TV-nya ya, yaitu 43 inch dan 50 inch. Nah, ini generasi Smart TV di TV Sony itu sudah masih yang namanya Full HD, tapi sudah HDR. Jadi bagi Anda sahabat yang suka banget main game, HDR ini udah bagus banget untuk yang namanya game PS2, PS3, PS4 ya. Jadi itu recommended banget. Tentu kalau misalnya mau lebih hasil yang lebih maksimal lagi, itu bisa pakai di seri 4K-nya minimal. Minimal 4K atau sudah 4K HDR. Itu lebih bagus lagi untuk seri PS4-nya. Recommended banget ya. Nah, setelah itu dari Smart TV, lalu kita beranjak ke seri Android TV nih dari miliknya Sony. Nah, di Android TV itu ada ukurannya ya 43 dan 50 nih generasi Android TV Sony. Nah, di Android Sony ini ada yang ini ya 43 nih. Nah, ini ada 50-nya di bawah sana. Nah, ini. Nah, generasi Android ini suksesor dari si Smart TV sebenarnya. Ada yang bilang juga ini Smart TV tapi agak lebih banyak. Kenapa? Karena dia udah yang namanya bisa Google Play Store. Jadi di sini kita bisa download aplikasi, banyak sekali aplikasi. Bahkan ada 5.000 aplikasi yang kita bisa download di tampilan si Android TV-nya. Nah, untuk versi Android TV dari 2015, 16, 17, 18 sampai 19, bahkan itu ada terus kesempurnaan. Jadi terus update ya dari baik mic maupun dari Lollipop, lalu masuk ke Marshmallow, lalu ada Nougat, lalu yang paling tinggi ada versi yang 11 di sini. Nah, seri Sony di seri 43X75 dan seri 50-nya itu sudah yang namanya Android 11 dan dilengkapi dengan teknologi Bluetooth yang itu bisa transfer audio videonya ya. Nah, lalu di sini udah lengkapi dengan Mola TV juga. Jadi untuk Androidnya udah banyak ya, Disney Hotstar, lalu ada WeTV nih bagi Anda suka yang nonton film streaming nih, bagus banget ya. Di seri Spotify. Jadi ada 5.000 aplikasi yang bisa download. Nah, untuk seri ini versi 11 ya, Android versi 11 dan dia sudah internal memorinya secara keseluruhan itu udah yang namanya 16 GB. Tapi space yang kita bisa gunakan untuk download aplikasi itu hanya 11 GB saja karena memang untuk sisanya dari 16 tadi selain 11 GB itu untuk sistem yang ada di TV ini. Nah, untuk seri Sony yang seri 75 X75 ini dia udah yang namanya versi 11 ya. Jadi nggak bisa ditambah internal memorinya. Jadi kekurangannya itu adalah nggak bisa ditambah. Nah,
udah bisa diupdate juga setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya 2-3 tahun ke depan itu nggak akan ketinggalan zaman, karena setelah era Smart TV pasti udah shifting ke mulai Android. Nah, di Sony Androidnya udah mulai di shifting nih, transisi ya ke seri Google TV yang ada di sebelah sini. Nah, seri Google TV itu ukurannya hanya di ukuran 50 inch ya, 55 inch, 65 inch, dan 75 inch dengan kode seri yaitu X80J. Nah, di sini adalah teknologi Google TV. Teknologi Google TV ini adalah kesempurnaan dari si versi Android. Jadi lebih banyak tampilan movie streaming yang ada di sini. Lalu juga dilengkapi dengan Apple HomeKit. Jadi udah bisa terkoneksi dengan semua perangkat Apple, baik iPad, tab ya. Jadi semua koneksi udah bisa di sini dengan jaringan WiFi juga yang memang lebih sempurna, WiFi directnya dengan satu jaringan WiFi yang sama. Nah, di seri Google TV ini Sony khususnya untuk seri entry model di X80J itu sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya Dolby Vision dan Atmos. Di mana teknologi ini sangat baru ya dan sangat familiar bagi kita yang suka edit nonton, yaitu kualitas suara yang terbaik yaitu Dolby Atmos untuk saat ini, dan kualitas gambar movie terbaik atau sinema terbaik yaitu Dolby Vision. Nah, bagi Anda yang suka banget nonton bioskop nih, yang udah pakai VIP nih ya, nah itu pasti sudah teknologinya Dolby Vision dan Atmos. Nah, Dolby Vision dan Atmos itu hadir di TV seri X80J dengan ukuran yang paling kecil ada 50 inch, lalu ada 55 inch, 65 inch, dan 75 inch. Nah, perbedaannya antara si Android dan Google TV ini ya, selain spesifikasi yang memang teknologi lebih baik, dibedain dengan yang namanya prosesor. Nah, di prosesor untuk si 75 dan 80 itu lebih dominan untuk range warna yang lebih sempurna yaitu Triluminos Pro, di mana seri X75 itu tidak dilengkapi dengan yang namanya seri Triluminos. Nah, seri Triluminos ini biasanya di brand lain itu disebut dengan nanocell atau dengan quantum dot. Nah, itu di Sony yang namanya udah Triluminos itu setara dengan QLED ataupun dengan yang namanya nanocell dari miliknya brand lain. Kenapa? Karena sudah banyak ada prosesor di sini yang range warna itu lebih banyak, kayak ada bilion warna, jadi ada sampai miliaran warna, bahkan lebih detail yang dihasilkan dari kualitas si TV X80J. Nah, selain itu juga seri X80J itu untuk lapisannya ada yang soft panel dan hard panel. Nanti bisa dilihat secara fisik ya, hard panel dan soft panelnya. Nah, di sini di seri 80J ini udah bisa yang namanya TikTokan juga, ngezoom juga bisa. Jadi udah bisa tinggal nambah eksternal aja nih, kayak zoom dari miliknya Logitech, kameranya itu bisa banget ya. Di sini juga lebih sempurna. Interface-nya juga lebih sempurna daripada si Android TV nih, bisa dilihat ya. Perbandingannya cukup signifikan. Jadi lebih update terbaru si Google TV. Nah, kalau misalnya sahabat membeli produk dengan teknologi yang terbaru saat itu, ya bisa jadi 5 tahun ke depan itu sudah worth it banget. Jadi tetap konsisten dengan teknologi yang terbaru di tahun tersebut. Jadi nggak mudah ketinggalan zaman. Ya, Smart TV sudah mulai ditinggalkan, jadi shifting ke Android, lalu shifting lagi ke Google TV. Nah, di sini line up Sony selain X80J kan sekarang nih lagi gemar banget yang namanya PS5 ya. Jadi PS5 ini ada TV-TV yang recommended dari Sony juga. Selain si X80 ini belum recommended. Kenapa? Karena PS5 itu membutuhkan yang pertama yaitu kualitas gambar 4K dan juga 120 frame per second. Jadi kecepatan grafis yang memang lebih baik lagi. Nah, selain itu juga ditambah dengan motion flow yang memang lebih tinggi, bisa sampai 800 Hz. Sementara kalau seri 80 itu masih di 200 Hz. Nah, kita punya seri di atasnya yaitu X85J. Nah, X85J ini X90 ya. Berarti kita cari itu ada ukuran di ukuran 50 yang sebelah di atas ini ada 50, 55, 65 dan 75 inch, bahkan yang paling big inch banget yaitu di ukuran 85 inch. Nah, kalau misalnya kita cek review seri X85J, nih kita cari yang paling gede nih yaitu seri X85J. Nah, di sini di sebelah kiri saya ya, sahabat.
Nah, bisa dilihat dari segi kualitas gambar, motion flow, dan juga uh, motion flow dan refresh rate ya di angka 120 Hz. Jadi untuk Anda suka main game, ini rekomend banget. Dari mulai seri 85J sampai ke seri 95 ataupun OLED A80J itu recommended PS5-nya. Nah, salah satunya ini TV yang memang recommended PS5 yaitu seri X85J. Kenapa dia recommended? Karena yang tadi saya bilang, teknologinya selain Google TV juga sudah 120 Hz untuk kecepatan grafisnya, juga sudah 800 Hz untuk motion flow-nya. Jadi Anda sahabat, kalau misalnya ingin mencari kualitas gambar yang baik dengan kecepatan yang lebih smooth ke saat memain game, itu adalah salah satunya TV recommended-nya yaitu X85J dengan kualitas gambar yang memang lebih baik dan juga kualitas mapping warna yang lebih sempurna karena dia sudah yang menggunakan Triluminos Pro dan prosesor X1 prosesor. Bukan hanya itu aja, tentunya dengan teknologi Dolby Vision dan Atmos akan menghadirkan movie sinematik di rumah Anda lebih sempurna lagi. Nah, kalau begitu kita lanjut ke seri di atasnya nih, yaitu seri 90J. Mari sebelah sini. Nah, di seri 90J ini agak berbeda dari seri 85J. Kenapa berbedanya? Yang pertama dari segi kualitas hasil gambar yang lebih detail dan warna yang lebih jernih. Kenapa? Karena di sini di seri X90J itu dilengkapi dengan prosesor yang terbaik yang terbaru di Sony yaitu XR Cognitive Processor. Di mana prosesor ini akan menghasilkan gambar seperti yang kita lihat dan suara yang seperti kita dengar. Nah, selain itu juga dengan kualitas XR Luminous Blue menghasilkan gambar yang lebih baik daripada si X85. Jadi lebih sempurna lagi untuk hasil yang lebih real banget nih. Tentu dengan prosesor X Motion Clarity, gambar yang dihasilkan juga kecepatan motionnya sama yaitu 800 Hz sampai dengan 120 Hz untuk kecepatan grafis. Nah, di sini untuk seri 90J kita punya seri 55 inch, 65 inch, dan 75 inch-nya nih sahabat. Nah, seri 90 itu berbeda dengan seri 85 ya di sebelah sini. Kenapa berbeda? Karena dari segi teknologi ini udah yang namanya Full Array LED. Nah, bedanya apa? Kalau ini LED direct biasa edge ya. Jadi hasil gambar yang dihasilkan oleh Full Array LED itu warna hitam yang lebih pekat. Jadi hampir mirip dengan si OLED TV. Bedanya dengan OLED, dengan LED ini, dia si OLED itu sudah menggunakan layar ya tanpa backlight lagi. Sementara kalau si LED itu masih ada backlight. Jadi agak lebih persesif ya, atau ketika kita lihat gambar gelap itu masih kelihatan seperti kayak ada abu-abunya saja. Tapi kalau misalnya OLED itu biasanya dia lebih hitam pekat, jadi lebih sempurna kayak gitu. Nah, di sini untuk seri 90J itu dilengkapi dengan yang namanya akustik multi audio, di mana suara itu biasanya kalau di seri 80J itu atau 85J di bawah speakernya. Jadi speakernya yang dihasilkan dari bawah. Sementara kalau X90J itu mempunyai tweeter di kanan kirinya. Jadi seolah-olah itu suaranya itu langsung dari tengah atau sudut poin dari si gambar tadi, bisa dari bawah dan dari kanan kirinya. Jadi benar-benar surround banget suara yang dihasilkan. Nah, bagi Anda sahabat Informa atau sahabat yang suka banget nonton film, lalu udah yang namanya nonton game, main PS5 atau sudah recommended PS5. Nah, ini adalah TV yang recommended banget buat Anda yang suka main game, suka nonton film seri X90J karena ini seri yang hit banget ya, lagi viral banget dengan kualitas gambar yang lebih bagus. Nah, selain itu juga udah yang namanya handsfree. Biasanya TV itu kita gunakan misalnya udah Google TV atau Android TV, dia udah bisa yang namanya kita gunain remote kayak gini ya. Itu voice-nya langsung dari si TV. Jadi ini udah bisa langsung dari remote ya, dari HP juga bisa. Tapi kalau ini udah bisa handsfree. Jadi kita bisa langsung voice saja, misalkan oke Google, ya akan langsung connect. Kebetulan di sini jaringan wifi-nya lagi minim ya, jadi kita nggak bisa gunain itu. Jadi nanti di review
video saya yang sebelumnya itu ada tuh seri X90J yang udah bisa maksimalin waktu wifi-nya. Nah, di sini juga ada Apple TV sama. Kalau misalnya di rumah ada Google Home atau uh, Apple Home itu udah bisa dikoneksi dengan semua perangkat yang ada di rumah Anda dengan koneksi Apple atau Google Home. Nah, ini untuk seri 90J. Ini keren banget nih, apalagi suka main game, tentu bisa mola, bisa TikTok-an juga bisa, lalu bisa Zoom juga bisa nih di seri ini. Pokoknya ini recommended banget bagi Anda nih yang memang lebih suka nonton film, main game, ini keren banget deh. Beberapa konsumen yang udah beli produk ini dan itu merasakan bagaimana feel-nya main game itu nikmat banget dan bagaimana menghadirkan situasi bioskop di rumah Anda itu sempurna banget. Jadi karena udah prosesor yang memang lebih bagus dan juga warna yang memang lebih sempurna dari si TV ini karena dia udah pakai yang ini Bravia XR Cognitive Intelligence. Jadi yang pertama kali di dunia nih ya prosesor teknologi terbaik. Nah, lanjut ke seri berikutnya yaitu seri OLED TV. Nah, OLED itu yang sebelah kiri saya nih sahabat. Ini adalah master series dari miliknya Sony. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena dengan gambar yang lebih baik, suara yang lebih jernih, detail yang lebih sempurna, bisa Anda nikmatin nih sahabat. Ya. Nah, kalau misalnya berbeda dengan si seri X90 ya, teknologi yang dihasilkan oleh OLED itu adalah teknologi acoustic surface audio, di mana suaranya itu langsung dari layarnya. Jadi kalau misalnya seri 90J itu seri audionya itu multi audio, jadi suaranya banyak, jadi dari sudut kanan dan kiri. Tapi kalau misalnya OLED ini dia akan langsung menghasilkan suara dari si layarnya, jadi seolah-olah bergetar seperti tenggorokan kita yang sedikit bergetar karena suara kita. Nah, hadir di TV ini dengan prosesor tentu yang lebih baik yaitu XR Cognitive Intelligence. Jadi akan menghasilkan gambar yang lebih jernih dan suara yang memang lebih seperti aslinya. Bisa dilihat nih sahabat. Tentu teknologinya juga sama, teknologi Google TV. Di mana teknologi yang terbaru saat ini yaitu teknologi Google TV. Nah, kenapa kita beli TV itu harus teknologi yang terbaru dan kualitas gambar yang memang lebih baru atau prosesor yang memang lebih baru di tahun tersebut. Karena bisa jadi 5 tahun ke depan nggak akan ketinggalan zaman atau 3 tahun ke depan nggak akan ketinggalan zaman atau kalau misalnya berubah sedikit biasanya kalau era smart TV itu dari 2011 sampai ke dari eranya cuma YouTube aja sampai ke bisa browsing lalu ada aplikasi-aplikasi yang memang internal memorinya cuma ya 2 giga itu di-upgrade ke Android TV dengan internal memori sampai 16 giga dan bisa space sampai 11 giga untuk download. Nah, di seri Google TV ini memang dia internalnya memang tetap 16 giga, cuman internal untuk sistemnya itu lebih banyak. Jadi internal untuk bisa download hanya 4,4 giga. Nah, tapi hebatnya lagi si Google TV itu bisa ditambah eksternal. Jadi si eksternal misalkan hard disk atau USB itu tinggal dicolok sini itu bisa di-upgrade jadi ini internal si TV-nya. Jadi misalnya kalau sahabat punya hard disk 1 tera nih, kita colokin sini. Lalu kita jadi ini internal untuk si TV-nya. Itu bisa sampai jadi yang 4 GB jadi bisa tambah sampai 1 tera dan itu bisa download banyak sekali game ataupun aplikasi memang yang sahabat inginkan atau sahabat biasa gunain. Nah, paling recommended banget bagi Anda yang suka nonton film itu OLED TV. Kenapa? Karena hasil hitam yang lebih pekat, putih yang memang lebih dalam. Jadi sempurna banget ya. OLED TV dengan kualitas gambar yang memang lebih sempurna. Sama kayak dengan seri 90 udah bisa hands free voice juga. Bisa dilihat di video yang memang lebih detail untuk pembicaraan tentang OLED TV-nya. Nah, bagi begitu nih sahabat untuk seri-seri dari line up Sony yang memang terbaru banget dari eranya Smart TV, Android TV, lalu ke Google TV-nya. Jadi tunggu apa lagi? Update TV-mu dengan ukuran yang memang lebih besar karena jarak pandang udah bukan halangan lagi karena dia nggak ada radiasi dengan sudut pandang yang lebih nyaman. Jadi kalau misalnya 55 inch itu bisa jaraknya kalau 4K itu bisa sampai 1 meter aja. Tapi kalau misalnya dia UHD atau Full HD itu ya bisa 2 meter atau 3 meter. Nah, jadi tinggal sahabat pilih sendiri nih. Atau kalau misalnya mau lebih spesifik lagi bisa tanya si produk konsultan Sony-nya ya. Jadi biar lebih detail baik produk maupun
kebutuhan yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda beli TV tapi produknya baru, tapi teknologinya masih lama. Jadi jangan sampai hindarin itu, karena ya seperti investasi 5 tahun ke depan Anda nggak akan harus beli TV baru. Ya, jadi masa TV itu kan sekitar 90.000 jam atau 7 sampai 8 tahun. Tapi worth it banget sih, karena tergantung dari faktor juga ya, baik listrik nggak stabil, lalu cara pemakaian yang kurang baik, dan porsi perawatan yang kurang baik juga. Nah, kalau begitu, kalau misalnya Anda suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe ya dengan channel Hilang Budinya. Jangan lupa di-share juga nih bagi sahabat. Terima kasih sahabat atas menonton video ini. Jangan lupa tetap olahraga dan jaga kesehatan ya. Terima kasih telah berbelanja di toko-toko elektroniknya untuk pembelian Sony TV-nya. Terima kasih. Check it out.